Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini saya mau khusus membahas saham PTBA. Berhubung saham ini sebentar lagi akan melaksanakan RUPS di tahun 2025 dan kita akan mengetahui berapa besar dividen per share yang akan dibagikan oleh perusahaan di tahun ini berdasarkan kinerja tahun buku 2024. Jadi pada video kali ini saya sudah coba membuat rekapannya secara sederhana. Semoga ada informasi baru yang bisa kamu peroleh. Tabel yang kamu lihat di samping kiri ini merupakan rekapan dari payment year dividen PTBA sejak tahun 2015 hingga tahun 2024. Tapi ingat, mohon cek lagi datanya, bisa saja ada salah input atau salah hitung. Dari data ini kamu bisa melihat bahwa dividen yang dibagikan oleh PTBA di tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan dividen yang dibagi di tahun 2023, yaitu sekitar 64%. Alasannya sederhana, karena dividen yang dibagikan di tahun 2024 untuk tahun buku 2023 memang secara laba mengalami penurunan dibandingkan dividen yang dibagikan di tahun 2023 untuk tahun buku 2022. Labanya di tahun 2022 12,5 triliun dan turun menjadi 6,1 triliun di tahun 2023. Itulah alasannya kenapa angka dividen per share-nya juga mengalami penurunan. Nah, dividen dan laba merupakan dua hal yang sangat berkaitan satu dengan yang lain. Karena seperti yang kamu tahu, dividen itu dibagikan berdasarkan pencapaian laba perusahaan di tahun tersebut. Nah, dari data tahun 2015 hingga tahun 2024 bisa kamu lihat, secara rekapan saham PTBA ini dividen per share-nya pernah naik hingga 822% di tahun 2022, tapi pernah juga turun yang mencapai penurunan 64% dan 77% seperti beberapa tahun ini. Nah, jika kita menghitung, misalkan kita membeli PTBA dengan harga saham Rp3.000 dan memiliki 100.000 lembar saham. Dengan kata lain, modal yang kita keluarkan sekitar 300 juta rupiah. Untuk total dividen yang kita terima dari tahun 2015 hingga tahun 2024 sudah 4.139. Itu artinya orang-orang yang membeli saham ini sebelum dibagikannya dividen tahun 2015 dan masih hold hingga saat ini, maka sebenarnya mereka sudah balik modal hanya dari dividen saja. Dengan asumsi harga beli kita di angka 3.000 dan memperoleh dividen 4.139, dengan kata lain sudah balik modal sekitar 138%. Artinya meskipun harga saham PTBA mengalami penurunan yang cukup signifikan dari harga tertingginya, sebenarnya mereka yang sudah membeli saham ini sebelum dividen tahun 2015, maka tidak perlu khawatir lagi dengan naik turun harga saham dalam jangka pendek. Nah, bisa kamu lihat di sini, harga saham PTBA sebelum tahun 2016 cukup rendah dengan angka di bawah Rp2.000. Itu artinya, angka yang kita gunakan dari harga saham Rp3.000 ini sebenarnya cukup konservatif. Karena pada kenyataannya, harga sahamnya bergerak pada angka di bawah Rp2.000, tapi kita gunakan angka harga saham Rp3.000. Dengan kata lain, misalkan, kita gunakan saja angka harga saham Rp2.000, kemudian kita bagi dengan dividen per share yang sudah kita terima sejak tahun 2015 hingga tahun 2024. Maka balik modalnya sudah sekitar 206%, bukan lagi 138%. Ini kita belum menghitung dengan dividen di tahun 2025. Kita tunggu saja hasil RUPS untuk mengetahui informasi secara pasti. Yang jelas PTBA ini menawarkan dari sisi historical dividennya peluang yang menarik untuk balik modal hanya dari dividen saja. Meski begitu, kamu harus ingat bahwa industrinya cukup siklikal karena di mana ada kenyataannya labanya mengalami kenaikan signifikan, labanya biasa-biasa saja, dan labanya mengalami penurunan yang cukup drastis. Bisa kamu lihat di sini contohnya. Untuk laba di tahun 2020 hanya 2,3 dan angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,05. Hal itu menyebabkan dividen yang dibagikan di tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2020, turun sekitar 77%. Tapi di sisi yang lain, saat labanya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, maka akan berdampak juga kepada dividen yang mereka bagikan. Contohnya saja, di tahun 2022 terjadi kenaikan dividen per share yang sangat signifikan untuk saham PTBA ini sendiri. Jika kamu lihat laba di tahun 2021 memang mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2020. Begitu juga dengan laba tahun 2022 yang dibagikan dalam bentuk dividen di tahun 2023. Dengan kata lain, bisa kamu lihat di sini, PTBA ini sama seperti ITMG yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Merupakan saham yang di bidang siklikal yang mana saat labanya naik, dividennya juga besar. Saat labanya turun, dividennya juga kecil.
Jika kita asumsikan memiliki 100.000 lembar saham, itu artinya ada potensi kita memperoleh dividen sebanyak 109 juta. Contohnya seperti di tahun 2023, yang mana jika kita bagi per bulan, maka diasumsikan menerima sekitar 9,1 juta rupiah per bulan secara rata-rata. Tapi di sisi yang lain ada juga resiko yang harus kamu ingat. Di tahun 2021 kita hanya menerima 7,4 juta dalam satu tahun. Atau jika kita rata-ratakan hanya Rp622.000 saja per bulan. Dengan kata lain, kita memperoleh dividen sebanyak 109 juta. Tapi di sisi yang lain ada juga potensi hanya memperoleh dividen 7,4 juta rupiah. Ini merupakan tantangan dari saham-saham di bidang cyclical, di mana kadang labanya sangat besar, dividennya besar. Kadang labanya kecil, dividennya juga sangat kecil. Apakah kamu tertarik dengan saham-saham seperti ini? Mungkin ada beberapa orang yang menghindarinya, tapi ada beberapa orang yang jika dia bisa timing the market, dalam hal ini bisa menentukan kapan waktu beli yang tepat, kapan waktu jual yang tepat, mungkin saham-saham batubara ini merupakan saham-saham yang sangat menarik. Kita lihat dari sisi historical labanya. Di tahun 2017 berdasarkan data di aplikasi Stockbit, labanya 4,4, naik jadi 5,02, turun jadi 4,05, turun lagi menjadi 2,38, naik 7,9, naik 12,5, turun 6,1, turun 5,1, dan diproyeksikan di tahun 2025 ini terjadi penurunan laba juga yang signifikan. Untuk kinerja laba di Q1 tahun 2025 bisa kamu lihat sejak tahun 2017 ini merupakan kinerja terendahnya dengan pencapaian 391. Angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan tahun 2021 sebanyak 501 dan 871 di tahun 2017. Menurut kamu bagaimana? Apakah PTBA di tahun 2025 ini mampu menghasilkan laba yang menarik sehingga dividen di tahun 2026 juga tetap besar? Ataukah jika kinerja seperti ini terus berlangsung di Q2 hingga Q4 akan berdampak kepada dividen yang akan dibagikan di tahun depan? Kita lihat sekilas untuk harga sahamnya. Harga saham PTBA memang mengalami koreksi jika dibandingkan dengan harga tertinggi yang pernah mereka capai. Kamu bisa lihat setidaknya ada 2 kali mereka mencetak angka yang cukup tinggi untuk harga sahamnya. Tapi jika dibandingkan dengan harga terendahnya juga, sebenarnya harga saham saat video ini dibuat masih cukup tinggi. Nah, dari sisi PBV, memang angka PBV PTBA ini lebih tinggi dibandingkan ITMG. PBV PTBA di angka 1,4 kali, dengan rata-rata PBV yang masih lebih tinggi lagi. Itu artinya saham PTBA ini sudah diperdagangkan di atas modal per lembar sahamnya. Berhubung PTBA ini akan RUPS pada tanggal 12 Juni tahun 2025, mari coba kita hitung secara sekilas. Nah, laba di tahun 2024 adalah 5.104. Laba di tahun 2023 adalah 6.106. Itu artinya terjadi penurunan laba sekitar 16,4% jika dilihat dari waktu 1 tahun. Nah, jika kita proyeksikan, dividen di tahun 2024 adalah 398, mengacu pada laba tahun 2023. Apabila kita memasukkan adanya penurunan sekitar 16,4%, artinya dividen per share akan turun dari 398 menjadi 333. Dan apabila kita memasukkan 333 untuk dividen per share-nya dengan harga saham 2.870 saat video ini dibuat, potensi dividen yield-nya sekitar 11,6% atau bisa kita bulatkan dengan angka 12% jika membeli di harga yang lebih rendah lagi. Menurut kamu bagaimana? Apakah dengan potensi ini PTBA menjadi menarik untuk dikoleksi, khususnya dari sisi dividennya? Tapi seperti yang saya katakan tadi, pertimbangkan juga potensi resikonya karena Q1 tahun 2025 labanya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, berbicara tentang hidup dari dividen, tentu saja kita harus mencari saham-saham yang rutin bagi dividen, yieldnya menarik, dan masih ada prospek di kemudian hari, khususnya untuk pembagian dividen secara konsisten. Nah, ITMG merupakan salah satu saham yang cukup menarik untuk kamu analisa lebih lanjut. Karena berdasarkan data histori, saham ini merupakan salah satu saham favorit bagi mereka yang mengincar dari sisi dividen. Memang ada poin minusnya, di mana ITMG ini bergerak pada bisnis yang cyclical. Artinya, kadangkala labanya naik sangat signifikan, kadangkala labanya stabil, kadangkala juga labanya mengalami penurunan. Sehingga hal itu juga akan berpengaruh kepada dividen yang mereka bagikan. Memang ada beberapa saham lain katakanlah seperti saham Big Banks yang menawarkan potensi dividen yield yang menarik khususnya di tahun 2025 ini. Tapi selain banking, ada juga saham di sektor batubara yang bisa kita analisa dengan lebih mendalam. Salah satunya adalah ITMG dan pada video kali ini kita akan fokus membahas dari sisi dividen dari saham ITMG. Dan sebagai informasi, mohon cek lagi data yang ditampilkan karena bisa saja ada salah input atau salah hitung.
Nah, berdasarkan data yang sudah kamu peroleh pada beberapa waktu yang lalu, maka ITMG sudah membagikan dividen dengan angka 2.245 pada tahun 2025. Sebagai informasi, biasanya saham ini membagikan 2 kali dividen dalam 1 tahun. Setidaknya berdasarkan data yang bisa kamu lihat sejak tahun 2015, di mana mereka membagikan dividen interim, kemudian dividen finalnya. Nah, apabila kita melihat data histori dividen yang pernah dibagikan oleh ITMG, bisa kamu peroleh bahwa di tahun 2025 ini nominal dividen yang dibagikan cukup menarik karena jika kamu lihat di tahun 2024, mereka membagikan dividen pertama di angka 1.747, kemudian 1.228 dengan total 2.975. Sedangkan dividen pertama yang dibagikan di tahun 2025 yaitu 2.245. Dengan kata lain, ada potensi. Ingat, ada potensi dividen di tahun 2025 secara total bisa lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Sekarang mari kita bandingkan dengan pencapaian labanya. Laba di tahun 2023 akan dibagikan menjadi dividen di tahun 2024 dan laba di tahun 2024 akan dibagikan menjadi dividen di tahun 2025. Jika kamu lihat di sini, sebenarnya laba di tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan laba di tahun 2024. Sehingga yang menjadi pertanyaannya, kenapa di tahun 2025 mereka membagikan dividen dengan nominal yang lebih besar dibandingkan tahun 2024? Memang kita harus menunggu dividen kedua yang akan dibagikan nanti untuk mengetahui detail secara totalnya. Tapi berdasarkan data yang ada ini, kamu bisa melihat perbandingannya antara pembagian dividen di tahun 2024 dan tahun 2025. Nah, jika kita asumsikan memiliki 50.000 lembar saham, dengan kata lain, dengan dividen per share 2.245 akan diperoleh cash flow dividen sekitar 112.250.000 yang akan masuk ke rekening dengan dividen di tahun 2025 yang pertama. Jika kita asumsikan harga belinya di angka 30.000 saja, berarti dividen yieldnya sekitar 7,5%. Ini menarik karena dividen yang mereka bagikan pertama di tahun 2025 ini bisa dikatakan cukup besar. Tapi jika kamu ingin hidup dari dividen ITMG ini, bisa kamu lihat untuk fluktuasi dividen yang mereka bagikan. Di tahun 2015, dividennya 69,8. Turun signifikan di tahun 2016 menjadi 24,7. Naik sangat drastis di tahun 2017, tahun 2018, di atas 122 juta per tahun. Di tahun 2019 mengalami penurunan, begitu juga dengan tahun 2020 yang sangat turun signifikan. Di tahun 2021 naik tapi tidak terlalu signifikan. Barulah di tahun 2022 dan tahun 2023. Bisa kamu lihat lonjakan kenaikan dividen per share dari saham ITMG ini sendiri. Jika kamu bandingkan di tahun 2021 misalnya, apabila kita membagi 69,25 juta ini di angka 12, dengan kata lain setiap bulan kita akan menerima sekitar 5,7 jika dirata-ratakan. Tapi pada tahun 2022, dengan total dividen 358 juta, jika kita hitung setiap bulan maka akan diperoleh rata-rata sekitar 29,8 juta. Sedangkan di tahun 2023, jika kita hitung per bulan, akan ditemukan angka 37,8 juta. Kamu bisa lihat di sini perbedaan yang sangat signifikan. Dengan lembar saham yang sama, ingat dengan lembar saham yang sama yaitu 50.000 lembar saham, di tahun 2021 kamu hanya akan memperoleh sekitar 5,7 juta per bulan jika dirata-ratakan. Tapi dengan lembar saham yang sama itu, di tahun 2022 kamu bisa memperoleh 29,8 juta per bulan dengan lembar saham yang tidak berubah. Sedangkan di tahun 2023 bisa memperoleh 37,8 juta. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ITMG merupakan saham yang bergerak di sektor cyclical, di mana mengalami fluktuasi naik turun itu sudah merupakan hal yang biasa. Kamu bisa lihat di tahun 2024, dari yang awalnya kamu memperoleh 37,8 juta per bulan di tahun 2023, di tahun 2024 angkanya mengalami penurunan yang drastis sehingga hanya tersisa 12,3 juta. Bisa kamu lihat sini perbandingan dari tahun ke tahun untuk dividen yang kita terima dari saham ITMG apabila kita rata-ratakan setiap bulannya. Angkanya cukup naik turun dengan signifikan. Kadang 5,7 juta, kadang naik menjadi 37,8 juta, kadang turun lagi menjadi 12,3 juta. Bahkan di tahun 2016 jika kita bagi hanya memperoleh 2 juta per bulan. Bisa kamu lihat di sini dari perbandingan yang mencolok di angka 2,05 juta dan angka 37,8 juta rupiah.
Itu merupakan konsekuensi yang harus kamu siap terima apabila tertarik membeli saham-saham di sektor batubara. Mengingat memang sektor ini sangat siklikal, kadang jika kamu memperoleh dividen yang tinggi sangat tinggi, tapi kadang jika dividennya sangat rendah bisa sangat rendah juga. Ini merupakan salah satu karakteristik dari sektor batubara. Tapi, bagi kamu yang suka tantangan, bagi kamu yang bisa memperhitungkan dengan detail dan masuk di timing yang tepat, mungkin sektor batubara ini merupakan salah satu sektor yang menarik. Kamu tentu sudah tahu bahwa Pak LKH sangat tertarik dengan sektor batubara, seperti yang kita tahu beberapa saham yang telah dia miliki, ataupun yang dulunya dia sempat miliki, yang berada di sektor batubara yang memberikan keuntungan cukup drastis kepada LKH. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan maupun sisi minus dari sektor batubara ini sendiri. Apakah kamu tertarik dengan saham seperti ITMG? Silahkan kamu mempertimbangkan dengan informasi yang lebih menyeluruh lagi. Kita lihat dari sisi historical labanya. Bisa kamu lihat di sini, laba ITMG bisa dikatakan cukup fluktuatif seperti sektornya. Pada tahun 2017 berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit, labanya sekitar 3,3, naik jadi 3,7 di tahun 2018, turun menjadi 1,8 di tahun 2019, turun lagi menjadi 575 di tahun 2020, naik signifikan menjadi 6,8, naik menjadi 17,8, turun lagi menjadi 7,6, turun lagi 5,9, dan diproyeksikan di tahun 2025 menjadi 4,2. Pada Q1 tahun 2025, labanya naik dibandingkan Q1 tahun 2024, meskipun belum sebaik Q1 tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, dengan kondisi seperti ini, menurut kamu apakah dividen ITMG di tahun 2025 kedua dan tahun 2026 masih cukup menarik untuk dikoleksi? Silahkan kamu perhitungkan sendiri. Dan jika kita coba total hitung, maka total dividen yang sudah mereka bagikan sejak tahun 2015 sekitar 31.824 jika tidak salah hitung. Ingat, kamu harus validasi lagi di sumber resminya. Nah, itu artinya apabila kita asumsikan harga beli di angka 30.000 saja, maka sudah balik modal 113%. Angka ini memang cukup menarik khususnya bagi mereka yang merupakan dividend hunter yang tidak mau pusing terhadap naik turunnya harga saham. Jika kita lihat di tahun 2015, harga saham ITMG memang berada pada angka yang cukup rendah, bahkan bisa dikatakan di bawah 20.000 berdasarkan grafik yang ada ini. Sehingga angka 30.000 yang kita gunakan ini merupakan angka yang sangat konservatif. Apabila kita menggunakan angka katakanlah 20.000, tentu saja persentase balik modalnya bisa lebih tinggi lagi karena modalnya lebih rendah dan dividen yang diterima menjadi lebih besar. Ini merupakan salah satu informasi penting dari saham ITMG yang bisa kamu pertimbangkan. Tapi ingat, bagi mereka yang membeli saham ITMG di harga 40.000 pada tahun 2022, mungkin saat ini total dividen yang mereka terima belum sebanding dengan floating loss yang mereka alami. Untuk itu sangat penting bagi kamu, jika kamu tertarik dengan saham cyclical di sektor batubara, pastikan timing beli dan jual kamu menjadi tepat. Jangan hanya mengincar dividen dan pada akhirnya malah nyangkut dengan sangat signifikan. Dari sisi PBV, ini menarik. ITMG ini masih memiliki PBV 0,76 kali, yang artinya rata-ratanya 1,3 dan diperdagangkan di bawah rata-rata PBV dan diperdagangkan juga di bawah modal per lembar sahamnya. Dulunya sempat di atas PBV 2 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 0,76 kali. Dengan kata lain, bisa kamu lihat sini, dari berbagai potensi yang ada, dari sisi dividennya, dari sisi kenaikan laba di Q1 tahun 2025, dari sisi perkirakan harga sahamnya, dan dari sisi PBV-nya, menurut kamu apakah ITMG ini menarik dari sisi dividennya di tahun 2025 dan prospek tahun 2026? Silahkan kamu pertimbangkan. Seperti biasa, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Dan pastikan kamu mempertimbangkan juga potensi terburuk yang siap kamu hadapi. Apabila kedepannya ternyata laba ITMG di tahun 2025 pada Q2 hingga Q4 mengalami penurunan sehingga berdampak kepada pembagian dividennya di masa depan, apa yang akan kamu lakukan? Karena ingat, di masa lalu dengan lembar saham yang sama yaitu 50.000 lembar saham, saham ini sempat membagikan dividen hanya 24,7 juta, meskipun di sisi yang lain sempat membagikan dividen 453 juta. Nah, bagi kamu yang tertarik dengan saham ini, silakan melakukan analisa yang lebih mendalam lagi dan jangan hanya berfokus pada video ini karena video ini hanya sebagai informasi saja tapi bukan sebagai patokan untuk melakukan jual dan beli. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya.
Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham, kedua, stock for living, ketiga, strategi nabung saham, keempat, the stock market, dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.